seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab berikutnya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu kombinasi antara pertidaksamaan linear dan kuadrat. Tetapi dalam memahaminya kita mengikuti peta konsep dari kitab bertahap, mulai dari pertidaksamaan linear dua variabel, lalu pertidaksamaan kuadrat dua variabel, baru kita kombinasikan menjadi sistem pertidaksamaan dua variabel berupa pertidaksamaan linear dan kuadrat, dan yang terakhir adalah sistem pertidaksamaan dua variabel berupa pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke subbab yang pertama, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sesuai dengan namanya, karena kita bicara tentang pertidaksamaan linear dua variabel, maka kita akan menggunakan tanda ketidaksamaan. Tentunya ini sudah kalian kenal, ada 4 buah tanda seperti ini: kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Linear artinya variabel-variabelnya memiliki pangkat 1, dan kita menggunakan dua variabel, yaitu X dan Y. Di sini bisa kita lihat X-nya juga pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1, sehingga bentuknya bisa dalam 4 buah bentuk seperti ini. X dan Y adalah variabel, sedangkan A dan B adalah koefisien. Karena kita bicara tentang pertidaksamaan, nanti penyelesaian dari pertidaksamaan itu bukan lagi berupa titik, tetapi kumpulan dari titik-titik yang kita nyatakan dalam daerah arsiran. Untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan linear dua variabel, nanti kita akan mengarsir seperti ini. Tentunya ada batas dari arsiran. Kalau ada tanda sama dengan, jadi di sini bisa kamu lihat pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, maka garisnya garis full atau garis penuh. Sedangkan kalau tidak ada tanda sama dengan, hanya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya putus-putus. Yang kita tentukan adalah daerah atau himpunan penyelesaian. Di sini berupa daerah arsiran, kita tentukan apakah di atas garis atau di bawah garis. Dan nanti juga garisnya tidak selalu berbentuk miring ke kanan seperti ini, bisa jadi miring ke kiri, bisa jadi juga letaknya di bawah, atau berupa garis mendatar, atau bisa juga berupa garis tegak. Tapi yang harus kita perhatikan, kalau tidak ada tanda sama dengan, maka batasnya harus garis putus-putus. Masuk ke contoh yang pertama, kita akan menentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear X kurangi 2Y kurang dari atau sama dengan negatif 2. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita menggambar batasnya terlebih dahulu, yaitu X kurangi 2Y sama dengan negatif 2. Jadi di sini tanda kita ganti menjadi tanda sama dengan dulu. Karena pada soal, yaitu pada pertidaksamaannya di sini memuat tanda sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Karena yang kita gambar ini berupa suatu persamaan linear dua variabel, maka nanti garisnya itu berupa garis lurus. Dan karena kita mau menggambar garis lurus, maka kita butuh minimal 2 buah titik. 2 buah titik itu yang akan kita cari dulu. Untuk yang paling sederhana, kita mencari titiknya dengan mengganti X sama dengan 0, lalu nanti yang kedua kita akan mengganti Y sama dengan 0. Jadi titik-titik ini nanti terletak di sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, jadi yang ada X-nya bisa kamu hilangkan, tersisa min 2Y sama dengan min 2. Kita dapatkan Y sama dengan min 2 dibagi min 2. Kita dapatkan Y sama dengan 1. Kita pasangkan antara X dan Y-nya dengan cara X, Y. Tidak boleh dibolak-balik, X, Y. Diperoleh titik yang pertama, yaitu 0,1. Titik kedua yang kita cari dengan cara mensubstitusi Y-nya sama dengan 0. Di sini Y kita ganti 0, atau kalau tidak, yang ada Y-nya kamu hilangkan, tersisa X sama dengan negatif 2, diperoleh titik X, Y, yaitu min 2,0.
Dua buah titik yang kita dapatkan kita gambarkan dalam sebuah bidang koordinat. Ini yang kita sebut sebagai bidang koordinat. Ada sumbu X yaitu sumbu mendatar dan sumbu Y yaitu sumbu tegak. Titik yang pertama adalah 0,1 yang ada nilainya adalah Y. Berarti titik 0,1 itu juga memotong sumbu Y atau terletak pada sumbu Y. Di sini adalah titik 0,1. Titik yang kedua adalah min 2,0. Di sini yang ada nilainya adalah X-nya. Karena X negatif maka terletak di sebelah kiri pada angka negatif 2. Ini adalah titik negatif 2,0. Dua buah titik itu kita hubungkan terbentuk sebuah garis lurus, yaitu X kurangi 2Y sama dengan negatif 2. Ini nanti yang akan kita jadikan sebagai batas dari arsiran kita. Ada dua daerah di atas dan daerah di bawah. Itu nanti yang akan kita cek dulu mana yang harus kita arsir. Masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan daerah arsiran. Nah, untuk mengarsir, kita harus ngecek salah satu daerah. Yang paling gampang yang kita cek itu adalah titik 0,0. Kebetulan pada soal ini 0,0 posisinya ada di bawah garis. 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. Kita cek ke dalam pertidaksamaan kita, apakah nanti bernilai benar atau bernilai salah. Jika daerah yang kita cek itu bernilai benar, maka daerah itu yang kita arsir. Tetapi kalau daerah yang kita cek bernilai salah, maka yang diarsir adalah daerah sebaliknya. Kita cek, X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0, maka yang sebelah kiri juga menjadi 0. 0 kurang dari atau sama dengan negatif 2. Apakah betul kalau 0 kurang dari negatif 2 atau 0 itu lebih kecil dari negatif 2? Oke, ini kan pernyataan yang salah. Maka daerah yang memuat 0,0 itu tidak kita arsir karena salah. Yang kita arsir adalah daerah sebaliknya. Kita dapatkan penyelesaiannya seperti ini. Jadi yang ada 0,0-nya tadi salah, maka tidak kita arsir. Yang kita arsir adalah sebaliknya. Seperti itu cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Berikutnya untuk pemahaman kalian agar lebih memahami, silahkan kerjakan latihan soal yang terdiri dari 3 buah nomor ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, lalu kumpulkan di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.